Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tanda kematian yang muncul 40 hari sebelum meninggal menurut Islam. Adapun tanda-tanda kematian menurut ulama adalah benar dan nyata. Hanya amalan dan ketakwaan kita saja yang akan dapat membedakan kepekaan kita kepada tanda-tanda ini. Walau bagaimanapun, semua tanda-tanda ini akan berlaku kepada orang-orang Islam saja. Sedangkan orang-orang kafir, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa mereka akan dicabut tanpa peringatan sesuai dengan kekufuran mereka. Kematian merupakan misteri ilahi yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan dan di mana dirinya atau orang terdekatnya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati." Quran Surah Luqman ayat 34. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya telah menunjukkan tanda-tanda kematian pada seorang muslim yang menyadarinya. Tanda ini bisa dirasakan sejak 100 hari hingga 40 hari sebelum meninggal. Tanda 40 hari sebelum meninggal. Mengutip buku Misteri Kehidupan Alam Barzah oleh Ibnu Rinto Nugroho, tanda-tanda kematian yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya merupakan petunjuk agar mereka mempersiapkan bekal yang diperlukan. Lain halnya dengan orang-orang yang gemar bermaksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya tanpa memberitahu tanda-tandanya terlebih dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang kafir ketika hendak berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit. Mereka kasar dan berwajah hitam, membawa gombalan dari neraka. Mereka duduk sejauh pandangan dari mata si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di samping kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Beliau mengatakan, maka rohnya bercerai-berai dari dalam badannya, ditarik seperti ditariknya sebatang besi yang bercabang kiri dan kanannya dari kain yang membungkusnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seperti yang dijelaskan, tanda-tanda kematian dapat dirasakan sejak 40 hari sebelum meninggal dunia. Tanda ini bisa terlihat ketika sudah masuk waktu asar. Biasanya tanda-tanda itu ditunjukkan dengan bagian pusat tubuh yang berdenyut. Ini menandakan bahwa daun yang bertuliskan namanya gugur dari pohon yang terletak di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, malaikat Israel akan mengambil daun tersebut dan segera bersiap untuk menjemput orang tersebut. Malaikat Israel kemudian akan mengikutinya sepanjang waktu. Ada pula momen di mana malaikat maut tersebut memperlihatkan wajahnya sepintas. Beberapa orang yang melihatnya tentu akan terkejut, tetapi sebagian lainnya tidak menyadari kehadirannya. Selanjutnya, tanda kematian akan muncul lagi menjelang 7 hari sebelum ajal menjemput. Tanda ini ditunjukkan dengan rasa sakit yang luar biasa.
Ada yang menyebutkan rasa sakit itu muncul di bagian dada. Ada pula yang mengatakan sakitnya timbul di bagian perut atas. Selain itu, nafsu makan pun mudah berubah-ubah. 3 hari sebelum meninggal, akan terasa denyutan di bagian tengah dahi. Pada momen ini, mata juga akan terlihat layu dan tidak bersinar lagi. Hidung dan telinganya juga akan masuk ke dalam, sementara kaki mulai sulit untuk digerakkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di balik tanda-tanda kematian tersebut, akan lebih penting bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hidup dan mati memang besar kuasanya, hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan tahu kapan dan di mana hal itu terjadi. Sebagai manusia, kita hanya ditugaskan untuk meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia dan akhirat. Sesungguhnya, marilah kita bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih olehnya, yang akan diberi kesadaran untuk peka terhadap tanda-tanda kematian ini. Semoga kita dapat membuat persiapan terakhir dalam usaha memohon ampunan, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari manusia sendiri, dari segala dosa dan urusan hutang piutang kita. Namun demikian, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Pemurah dan Maha Pengasih, maka diriwayatkan bahwa kematian seorang manusia itu masih dapat diubah dengan amalan doa, baik doa dari kita sendiri maupun doa dari orang lain. Namun hal ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha dan berdoa. Semoga kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kelapangan waktu dan kesehatan tubuh, badan dan juga pikiran, dalam upaya kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW diriwayatkan masih mampu memperlihatkan dan menceritakan kepada keluarga dan sahabat secara langsung akan kesukaran menghadapi sakaratul maut dari awal hingga akhir hayat. Baginda Imam Ghazali rahimahullah diriwayatkan memperoleh tanda-tanda ini sehingga beliau mampu menyediakan dirinya untuk menghadapi sakaratul maut secara sendirian. Beliau menyediakan dirinya dengan segala persiapan termasuk mandinya, wudunya, serta kafannya. Hanya ketika sampai bagian tubuh dan kepala saja, beliau telah memanggil saudaranya, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, untuk menyambung tugas tersebut. Beliau wafat ketika Imam Ahmad bersedia untuk mengkafankan bagian mukanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun riwayat-riwayat ini memperlihatkan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Tanda-tanda yang diberikan adalah untuk menjadikan kita umat Islam supaya dapat bertaubat dan bersedia dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baik dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah itu adalah dari kelemahan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.